Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Alhamdulillahirabbil alamin. Disyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena di subuh ini kita masih dipertemukan kembali dengan kebiasaan kita mencari ilmu untuk mengetuk pintu surga. Salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya dan kepada sahabat-sahabatnya, kepada tabi'in dan generasi setelah. Pagi ini kita akan bahas bahwa manusia itu terbagi 3 bagian. Pertama, roh. Yang kedua, fisik. Yang ketiga adalah akal. Dan ketiga bagian ini butuh nutrisi. Butuh nutrisi. Yang pertama, roh. Nutrisinya adalah amal soleh, amal ibadah. Yang kedua adalah fisik. Nutrisinya itu ya kita telah mengetahui ya, nutrisinya itu adalah makanan. Yang ketiga adalah akal. Nutrisinya adalah ilmu, pengetahuan. Dari ketiga bidang ini, ketiga bagian ini yang akan Anda bahas, ada yang ketiga tentang akal. Nutrisi akal yang diperlukan adalah ilmu. Dalam artian akal itu perlu nutrisi seperti fisik perlu nutrisi akan makanan, dan akal pun perlu nutrisi, yaitu ilmu. Banyak sekali keutamaan para pencari ilmu. Banyak sekali keutamaan. Banyak hadis-hadis Rasulullah yang menjelaskan tentang ajaibnya para pencari ilmu. Ajaib dalam artian luar biasanya. Maaf bahasanya. Ajaib. Tapi yang di sini kita akan bahas adalah semakin kita mencari ilmu, semakin akan kita dapatkan bahwa ilmu Allah itu sangat luas. Nah, dalam mengisi nutrisi akal ini akan berdampak kepada nutrisi roh dan nutrisi fisik atau karena dengan akal kita mencari ilmu untuk beramal soleh, karena tidak ada amal tanpa ilmu. Tidak ada amal tanpa ilmu. Yang kedua adalah kita memberi nutrisi kepada akal kita dalam ilmu dunia. Itu pun ilmu Allah juga, termasuk ilmu Allah juga. Namun untuk mencari nutrisi fisik atau makan tadi. Nah, kita jangan berhenti mencari ilmu, apalagi dalam mencari ilmu dunia, karena kita akan semakin merasa kurang dan kita akan semakin merasa bahwa ilmu Allah itu luas. Apa buktinya kalau misalkan nutrisi akal tentang bisa mengisi kepada nutrisi roh? Kita lihat pertama dari misalkan sholat, dari ilmu wudu gimana ya, dengan dicari dengan nutrisi akal, mencari ilmu pengetahuan. Nah, orang-orang yang menurut ilmu itu didoakan oleh makhluk-makhluk lainnya, didoakan oleh pohonan, oleh ya segala macam, karena kita mencari ilmu tentang mereka. Mereka pun mendoakan kepada kita. Namun tidak akan ada bagi orang-orang bodoh untuk menuntut ilmu. Kenapa? Mereka akan semakin merasa cukup dengan ilmunya padahal mereka itu kurang. Orang-orang bodoh itu tidak akan menambah ilmunya padahal itu kurang. Mereka merasa cukup dengan ilmunya. Nah, tapi kita sebagai orang-orang muslim yang taat, kita harus mengisi nutrisi akal kita dengan ilmu. Tapi di sini akan lebih dijelaskan lagi kepada sisi ilmu tidak dalam pencarian. Karena tadi sudah dijelaskan bahwa banyak sekali hadis tentang ilmu-ilmu yang
yang hadis Rasulullah tentang keutamaan pencari ilmu. Namun sekarang akan kita bahas bagi para pencari ilmu. Jangan lupa untuk memberikan ilmunya kembali kepada orang lain. Karena seperti di dalam surat An-Nahl An-Nahl ayat 36. Sungguh kami telah mengutus seorang rasul untuk setiap umat. Sungguh kami telah mengutus seorang rasul untuk setiap umat. Tapi di zaman kita rasulnya sudah tidak ada. Berarti siapa? Ada warasatul anbiya, pewaris para nabi. Siapa itu? Ulama. Siapa ulama itu? Itu ya para pencari ilmu yang mengamalkan ilmunya dan jangan lupa mengajarkan kembali ilmunya demi tidak memutus generasi. Ya, jangan sampai kita hanya mencari ilmu tapi tidak menyebarkan kembali ilmu yang kita punya. Jadi setiap generasi itu kaum-kaum sebelumnya diutus Rasul, diutus Nabi, kaum-kaum sebelumnya diutus Nabi, dan terakhir Nabi Muhammad adalah Nabi terakhir, penutup para Nabi, tidak akan ada Nabi lagi. Lalu siapa generasi penerusnya? Yaitu para ulama. Apa yang misi dari Nabi, dari Rasul? Itu para Rasul berseru, sembahlah Allah dan jauhilah tauhid. Sembahlah Allah, jauhilah tauhid. Jadi kita bertauhid, hanya kepada Allah kita beribadah. Tauhid itu siapa? Tauhid itu istri bisa menjadi tauhid ketika kita hanya lebih takut kepada istri daripada kepada Allah. Nah, kaligrafi juga bisa menjadi tauhid ketika kita kadang-kadang tidak tahu apa bacaannya, apa itu kaligrafi, tidak tahu. Saya cuma beli tapi katanya penolak bala. Apakah yang bisa kaligrafi lakukan? Jangan, hati-hati. Jimat-jimat bisa menjadi tauhid. Tauhid. Hati-hati, syirik. Hati-hati. Apa? Ya, dosa syirik itu. Ya. Anak-anak. Karena kalau kita terlalu sayang sama mereka, terlalu sayang, melebihi sayang kita kepada Allah, itu menjadi tauhid. Allah tauhid itu adalah segala sembahan yang dipuja, yang diapapun selain Allah. Hati-hati dengan kesyirikan. Hati-hati. Kita datang bertanya kepada, walaupun seorang ustadz, kita bertanya kepada seorang ustadz, tapi ilmu yang diberikannya aneh-aneh. Ya, contoh misalkan, Pak, kenapa saya berusaha terus tapi rezekinya kok cepat habis? Oh, dia sini kasih tulisan, nah ini tempel di pintu. Hati-hati dengan kesyirikan seperti itu. Karena ahli hikmah itu adalah hikmah adalah yang kita minta saran tapi dia memberikan solusinya itu dengan ibadah, tidak dengan yang lain. Misalkan tadi, Pak, kenapa saya berusaha terus-terusan, rezeki ada tapi cepat habis? Jawabannya apa paling? Mungkin Bapak kurang sedekah, kita lihat lagi. Atau gimana hubungan Bapak dengan orang tua? Ya seperti itu, tidak akan ada yang lain-lain. Pasti di solusinya dengan ibadah juga. Nah, hati-hatilah. Karena apa? Hati-hati dengan amal kita. Karena apa? Inna abroro fi iliyun wa fi iliyin wa ma adraka ma iliyun kitabun marqum. Semua amal kita akan tercatat. Semua amal akan tercatat. Tapi adakah amal yang tidak tercatat? Berarti ada. Ketika nanti diberi sebuah kitab, kita terima sebuah kitab, ternyata kosong. Kenapa? Kenapa kosong? Karena itu di dalam Ad-Zumar ayat 65. Jika kamu mempersekutukan Allah, niscaya amalmu akan terhapus dan kamu termasuk orang-orang yang rugi. Kita telah beramal banyak,
kita beramal banyak, kita melakukan amal soleh yang sangat banyak, tapi kosong ketika kitab kita terima. Kenapa? Tadi ada syirik, ada togut di dalam hati kita. Perempuan, hati-hati kepada ibu-ibu, karena akan sangat mudah tergelincir perempuan itu kepada kesyirikan. Akan sangat mudah tergelincir. Kadang-kadang perempuan melakukan segala ibadahnya dengan tujuan yang aneh-aneh. Ya maksudnya bagus, tapi nggak boleh itu. Misalkan saat duha demi mendapatkan banyak rezeki. Karena ibadah itu ikhlas kepada Allah. Jangan sampai gara-gara saat duha saya kebeli ini. Tidak seperti itu. Atau tilawah Al-Quran. Kenapa ibu tilawah Al-Quran? Supaya caroge tekan sesahadi, supaya dipikannya aku caroge. Nah, hati-hati perempuan. Jadi pertemuan ini adalah manusia terbagi 3 unsur, 3 bagian. Pertama itu adalah ruh, kedua adalah fisik, ketiga adalah akal, dan ketiga-tiganya butuh nutrisi. Itu nutrisi ruh itu adalah dengan amal soleh, nutrisi fisik itu adalah dengan makan dan minum, dan nutrisi akal itu dengan ilmu, dengan pengetahuan, dengan semakin mencari ilmu. Dan setelah mencari ilmu kita harus bisa menyampaikannya. Mungkin untuk subuh ini dicukupkan sampai di sini. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita tutup dengan doa tutup majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiri da'wana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.